Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami satukan hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah ya Tuhan, ajari kami untuk dapat mengerti, memahaminya, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang yang ikut dalam peserta pertandingan yang menginginkan dia tidak jadi pemenang. Tapi sebaliknya, seluruh peserta yang masuk dalam sebuah pertandingan akan berharap dia menjadi pemenangnya. Dan tentu kita harus ingat bahwa tidak ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah pengorbanan. Tidak ada sebuah kemenangan, keberhasilan, kejuaraan tanpa sebuah latihan, perjuangan, keseriusan, pengorbanan. Dia harus memberikan segalanya untuk mendapatkan sebuah kemenangan ataupun kesuksesan itu. Saudara, inilah yang kita lihat pada renungan kita pagi ini. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah seperti dalam sebuah pertandingan hidup. Saat ini kita sedang berlari menjalani sebuah pertandingan hidup. Setiap hari adalah kita semakin mendekat kepada garis finish hidup kita masing-masing. Setiap hari kita sedang berlari menuju kepada ujung kehidupan kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara dapat memenangkan pertandingan hidup ini? Apakah saudara dan saya dapat meraih hadiah mahkota kehidupan itu ketika garis finishnya sudah selesai? Kita sama-sama tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, pada akhirnya ada pemenang dalam hidup kita ini. Siapakah mereka?
yaitu mereka yang taat, yang setia sampai pada akhirnya. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kita, saudaraku katanya, kita sedang dalam gelanggang pertandingan, kita sedang berlari. Untuk itu ingatlah, tidak semua yang akan menjadi pemenang, tidak semua yang akan meraih hadiah. Hanya merekalah yang berlari sedemikian rupa. Hanya mereka yang berjuang, yang berlatih, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk meraih kehidupan mahkota itu, kehidupan yang kekal itu, merekalah yang menjadi pemenangnya. Untuk itu kita diingatkan, saudaraku, pakailah hidupmu, latihlah hidupmu. Seperti Rasul Paulus katakan dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Rasul Paulus juga setiap hari bertambah hari dia selalu melatih tubuhnya. Demikian jugalah dengan kita. Mari melatih hidup kita ini. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Mari melatih tubuh kita ini. Mari melatih perbuatan kita dan menguasainya katanya. Supaya kita menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang dekat, yang setia, yang mengenal, dan yang akan meraih kemenangan kehidupan yang kekal itu. Saudaraku, Tuhan melihat bagaimana kita menjalani hidup ini. Bukan yang penting bagaimana kita bisa melewatinya. Bukan itu. Tapi yang Tuhan lihat dari kita adalah bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Bagaimana kita melewati pergumulan hidup kita. Bagaimana kita melewati penderitaan kita. Bagaimana kita melewati sukacita yang kita alami dalam hidup ini. Bagaimana kita melewati berkat yang kita terima dalam hidup ini. Di sanalah kita perlu melatih menjadi karakter pemenang yang sesungguhnya, yaitu mereka yang kenal, yang dekat, yang takut, yang hidup sesuai dengan karakter orang percaya. Untuk itu saudaraku, mari bertanding, jalani hidupmu menjadi pemenang. Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan menjadi pribadi yang kalah. Tapi pada akhirnya jadilah pribadi yang menang, yang memiliki kerajaan surga. Tempatnya sudah disediakan, mahkotanya sudah disediakan. Dan waktunya kita belum tahu siapa yang menjadi pemenang, siapa yang memakai mahkota itu. Dan hendaklah kita semua yang menjadi pemenangnya. Amin. Bapa yang di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami ini seperti sebuah pertandingan yang pada akhirnya kami akan masuk pada garis finish yang kami tidak tahu. Tapi sebelum menerimanya, Tuhan mengingatkan kami melalui renungan ini agar kami menjadi semua peserta yang siap melatih, berjuang, setia sampai pada akhirnya, dan yang menerima mahkota kehidupan itu. Ya Tuhan, bentuklah kami, latihlah kami, ajari kami Tuhan untuk menjadi seorang Kristen yang pemenang, bukan yang kalah. Kami telah menang terlebih dahulu karena darah Kristus, tapi kami perlu mempertahankan kemenangan itu sampai nanti kami menang yang sesungguhnya, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan biarkan kami kalah karena perbuatan, tindakan kami, tapi ajari kami Tuhan untuk menjadi pemenang pada akhirnya. Ya Tuhan, berkatilah seluruh saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan, tambahkanlah berkat-Mu, kesehatan, sukacita kiranya berlimpah dalam kehidupan mereka. Demikian jugalah dengan hidup kami. Berkati kami Tuhan, tambahkan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan berkat-Mu kiranya melimpah dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kami akan dosa kami, dan terimalah permohonan kami
pagi ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati kita.